Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية ببلغ مرضاة الله على كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد لله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل في surat An-Nisa di ayat 2 ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu jamaah, wabil khusus para sepuh, para tokoh jamaah yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati, dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali sepekan demi sepekan telah berlalu dari kita, dan kita masih diberikan lagi oleh Allah kesempatan bertemu, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat, diberikan lagi luang waktu kesempatan guna terus istiqomah, terlebih selepas salat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan di subuh ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita di surat An-Nisa ayat 2. Ini ayat diturunkan mengenai kewajiban menjaga harta anak yatim. Karena kemarin sudah disebutkan bahwa ada yang perlu dijaga oleh kita tuh, yaitu tali kekerabatan wal arham. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada masa dulu ada seorang anak yatim yang meminta kepada walinya hartanya dia, tapi tidak diberi. Sehingga turun ayat ini memberikan pesan kepada kita juga. Banyak sekali di dalam Al-Quran disebutkan kalimat yatim. Bahkan ada yang sampai khusus disebutkan itu, yatim itu dipandang sebagai pendusta agama, gitu kan. Dikala kita menghardik mereka, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi dipandang pendusta agama kita, kalau seandainya kita ini menghardik mereka. Maka ini ayat itu memberikan pesan ke kita bahwa jaga gitu, harta anak yatim. Bahkan Nabi pun sendiri mewanti-wanti tentang masalah yatim ini. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu a'lam bi haqiqatil murad. Wa atu, berikan oleh kalian, al yatama, jamak dari yatim, kepada anak-anak yatim, amwalahum, harta mereka. Wala tatabaddalu, jangan mengganti kalian al-khabisa, pada yang buruk, bil thayyib, dengan yang baik. Wala ta'kulu, dan jangan pula kalian makan amwalahum, harta mereka, ila amwalikum, dicampurkan dengan harta kalian. Innahu, karena sesungguhnya makan itu, makan harta mereka, kana, kadanya, huban kabira, dosa yang gede. Satu-satu ya, ini agak panjang soalnya.
Wa atul yatama, berikan kata Allah kepada anak yatim itu amwalahum, harta mereka. Maksud yang diberikan harta itu, anak yatim itu berikan setelah besar maksudnya. Bukan masih kecil harus dikasihkan lantaran ada ayat perintahan ini misalkan. Justru bahaya kalau seandainya masih kecil dikasih harta. Ini kalau andaikan anak yatim ini ditinggalin harta sama bapaknya atau ibunya. Nah ini disebut yatim ya. Kategori yatim itu kan dilihatnya dari segi tidak ada bapak. Itu yatim bahasanya. Yang kedua disebut yatim itu masih kecil. Bahkan batasannya yatim itu ya sesudah balik itu udah selesai. La yatimu ba'dal hulum, kata Nabi, tidak ada yatim lagi setelah hulum. Hulum itu balik. Sebab kalau nggak digituin, tentu yatim itu ya nggak bakalan ini banyak berarti. Sehingga kalau tidak dibatasi dengan ba'dal hulum itu berarti kita juga yatim aja semua. Kalau seandainya yatim itu diukur segi hanya sebatas sampai balik aja gitu. Tidak dibatasi umur. Tentu itu akan mengakibatkan batal. Sehingga seterusnya balik aja terus, yatim aja terus. Kalau dalam bahasa Arab yang disebut yatim itu kan man kana ma'dumul abi, orang yang ditinggal bapak gitu. Itu yatim kalau ada masalah. Wa huwa shaghirun, dan dia pun juga itu adalah shaghir, anak kecil. Kalau ditinggal dua-duanya itu disebutnya latimun. Latim. Kalau kita ini kan ditinggal bapak yatim gitu kan. Kalau ditinggal dua-duanya yatim piatu. Kalau bahasa itu. Tapi kalau ada masalah itu kalau ditinggal ibu itu disebutnya ajami. Ajami gitu. Kalau dalam dialek Arab gitu, bahasa Arab. Jadi kalau ditinggal bapak yatim, tinggal ibu ajami. Kalau ditinggal dua-duanya itu latim. Kayak pakai to, bukan pakai ta. Latimun. Nah ketika ini yatim itu ditinggal harta oleh kedua orang tuanya atau salah satunya, maka jangan ditahan ketika nanti sudah mereka besar itu hartanya kasihkan. Sebab kebiasaan jahiliyah dulu, yang namanya yatim itu ketika hartanya ditinggal itu diambil sama mereka. Itu zaman dulu gitu. Apalagi yang namanya yatimnya itu bukan anak laki, anak perempuan, itu sama sekali nggak dikasih. Sudah gede pun nggak dikasihin. Tapi kalau anak yatim yang laki itu dikasih, tapi dengan catatan sudah bisa perang, udah bisa kelahian gitu. Karena takut juga mungkin kalau nggak dikasih kelahian. Sehingga turunnya ayat ara'aital ladzi yukadzibu bidin itu kan gara-garanya ada anak yatim yang minta ke Abu Jahal itu, yang diambil hartanya sama dia. Diambil lalu anak yatim datang ke dia, telanjang tuh tubuhnya, minta hartanya, nggak dikasih, malah dimencak-mencak gitu. Sampai akhirnya turunlah ayat itu. Nah ini juga gambaran yang sama dalam ayat ini, menunjukkan bahwa berikan harta anak yatim itu ketika nanti sudah besar, jangan ditahan oleh. Tapi kalau semenjak kecil ya tahan.
Karena kalau seandainya nanti habis, kita yang bertanggung jawab. Sebab kita salah ngasih. Tidak diperkenankan semenjak kecil. Bahkan harusnya diputar aja sama kita dulu. Oh, diusahakan gitu. Sehingga nanti kalau seandainya sudah tumbuh besar, hartanya dari sekian jadi sekian, itu jadi catatan tuh. Ketika sudah gede, ya kasih tahu tuh. Bapakmu dulu meninggalkan harta nih. Emasnya saya ambil, lalu saya usahain nih. Dibeliin kambing. Dulu itu 2 ekor. Nah, kamu lagi kecil dulu tuh 2 ekor. Nah, sekarang sudah 100 ekor tuh. Nih ambil nih. Kalau kita yang ngurus gimana? Kalau yang ngurus itu ngambil secukupnya aja. Sekedar untuk pemeliharaan. Misalkan pemeliharaannya kira-kira 15 ekor, ya ambillah 15 ekor. Untuk pemeliharaannya. Selebihnya kasihan ke dia. Atau kalau dia gak apa-apa dah, ambil aja 50, saya juga kebanyakan. Gak apa-apa kalau gitu. Sebab yang tidak diperkenankan itu wala tatabadalul khabisa bil thayyib. Jangan kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Artinya yang mengganti di sini itu perkara yang haram lalu digantikan dengan yang halal. Mengambil yang haram sebagai gantinya dari yang halal. Nah, ini kan enggak elok. Kita mengambil harta yang bagus-bagusnya dari anak yatim itu, lalu dicampurin dengan yang kita yang jelek. Tidak boleh macam begitu. Bahkan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kalian makan harta mereka anak yatim lalu dicampurkan dengan harta kalian. Seolah-olah ini adalah hartamu. Diambil lalu dicampurkan, ini harta saya ini. Padahal harta dia. Ini kan larangan ini. Karena innahu kana huban kabira. Sesungguhnya perbuatan memakan harta anak yatim seperti itu huban kabira. Huban bahasa. Huban kabira itu, hub itu kalau dalam bahasa ini dosa. Karena dalam bahasa Arab itu huban itu adalah dosa besar. Apalagi huban kabira itu adalah dosa besar. Sebagaimana yang ada dalam sebuah doa, Allahumma ighfir lana hubana wa khotoyana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan kelupaan-lupaan kami gitu. Kesalahan-kesalahan kami. Itu berarti huban itu adalah dosa. Makanya disebutkan innahu kana huban kabira. Memakan harta anak yatim seperti itu adalah merupakan dosa besar. Tidak boleh. Nah, ketika ayat ini turun, mereka-mereka yang mengurusi anak yatim itu keberatan nih. Keberatan gitu. Karena bingung, nggak boleh dicampur. Sehingga harus dipisah-pisah. Ini sebetulnya ada di ulasan di dalam surat Al-Baqarah ini juga. Pernah diulas itu. Sampai-sampai banyak yang protes gitu. Gimana caranya ini kalau nggak ini? Sebab kalau seandainya dipisah-pisah kan repot juga. Urusi anak yatim misalkan ini nasinya anak yatim. Ini minumannya anak yatim. Ini yang kita. Sementara kita sendiri yang ngurus itu. Sementara kita yang ngurus. Jadi kan kalau seandainya dipisah-pisah begitu repot. Tapi ternyata Allah turunkan kan itu disebut wa in tukhalituhum fa ikhwanukum kata Allah. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalian jikalau mau mencampurkan harta mereka fa ikhwanukum, maka mereka pun adalah saudara kalian gitu. Itu menunjukkan kebolehan selama mencampurkan makanan kita dengan dia itu tidak berlaku atau tidak bermaksud zalim.
Selama kita ini bermaksud hanya untuk memberikan supaya kemudahan untuk tidak bercampurkan dolim. Nah ini sama ini. Mereka bingung tuh. Harus gimana ini? Banyak yang keberatan pada waktu itu untuk meneruskan kembali penguasaan atau pengurusan harta anak yatim itu. Karena dulu itu gitu, ini nak. Jadi kenapa orang itu sampai ada banyak itu ngurusi anak yatim? Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dulu itu kalau anak yatimnya itu punya harta yang banyak, itu tuh banyak yang mengurus. Banyak yang mengurus. Apalagi sudah banyak hartanya, lalu anak yatim yang perempuan ini cantik. Itu banyak sekali yang ngurus. Sehingga bukan 1, 2. Ada yang 8, ada yang 10 diurusi. Nah ketika itu mereka keberatan untuk mengurusi masalah ini. Bahkan wa kana fihim min tahtihi al-anshru aw samanin minal azwaj. Mereka sendiri pun punya bini, ada yang 8 bininya, ada yang 10. Itu. Bini 8 tambah anak yatim yang diurus. Sekarang tidak boleh dicampur, kan bingung tuh. Gimana ini? Itu kan ayat awal-awalan ya, awal-awalan. Bahkan ada yang menyebutkan minal azwaj yang dimaksudkan itu adalah bininya anak yatim gitu. Jadi anak yatim itu ditikahnya sama mereka. Tapi itu tadi karena dia ada peninggalan hartanya, terus anaknya cantik, anak yatim ditikah. Sehingga tidak mengherankan pada waktu itu ada yang 8 di sini. Ada yang 10, ada yang 12 malah. Itu ini kai geleng-geleng nih malah. Pada masa itu kan begitu. Sehingga kalau seandainya dipisah-pisah, wah nih bahaya nih gitu. Sulit bagi kita nih urusan ini. Kalau seperti itu. Jadi mereka itu khawatir kalau seandainya seperti itu kan tidak bisa berbuat adil gitu. Maka turunlah ayat ini. Wa in khiftum alla ta'dilu alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum, maka jika kalian khawatir, takut, alla tuqsitu ay ta'dilu, untuk tidak berbuat adil fil yatama di dalam masalah anak yatim, karena kesulitan mengurusi anak mereka, urusan mereka, takut tidak adil antara istri-istri yang ditikahi gitu kan. Satu sisi kita punya bini yang yatim juga, satu sisi ngurusi anak yatim lagi. Ini kan takutnya khawatir, sementara dalam ayat wala taqulu amwalahum. Ini gimana? Akhirnya dikasih solusi, pangkihu, nikahlah kalian. Ma itu bermakna man, dengan siapa? Ma kepada siapa? Tobalakum yang baik untuk kalian, minan nisa. Min itu lil bayan bagi ma, artinya penjelasan ma tadi itu. Apa yang harus ditikati? Minan nisa, istri-istri. Masna 2, wasulasa 3, waruba'a 4, ji samsu. Tikah, kata Allah. Jika khawatir menjadikan kita pengurusan itu, maka tikahlah.
Istri-istri yang di luar itu. Yang dimaksudkan pangkihu itu adalah istri yang memang bukan yatim gitu. Karena ini khawatirnya adalah istri yang yatim nih. Karena mereka sudah terlanjur menikahi istri yatim ini kan berapa nih? Ada banyak-banyak nih. Nah, sekarang kalau seandainya kita ini khawatir, maka nikahlah perempuan. Bil yatama. Bahkan Sayyidah Aisyah itu menyebutkan bahwa ketika ayat ini turun dalam masalah anak yatim, takunu fi hijri waliyihi. Keadaan yatimnya itu, perempuan yatimnya itu ada dalam berada pengawasan walinya. Disukai karena memang ada hartanya, ada kecantikannya. Dan ini tidak diperkenankan ketika itu karena memang tujuannya salah mereka pada waktu itu. Sehingga Nabi pun menganjurkan kepada orang-orang yang kala itu untuk tidak berbuat seperti itu. Sehingga turun ayat kan wa yastabtunaka fin nisa. Nah, itu adalah anjuran kepada mereka untuk tidak berbuat aniaya tentang masalah ini. Bahkan kata Imam Hasan, kana ar-rajulu fi ahli al-Madinah takunu 'indal aitam wa fihinna man yahillu lahu nikaha. Golongan orang Madinah pada waktu itu ada anak yatim yang di dalamnya itu ada anak yatim yang memang halal untuk ditikahkan. Maka ditikahkanlah oleh dia. Tapi li ajli maliha, nikahkannya itu karena memang ada hartanya gitu. Selalu yang dilihat itu. Padahal kecantikannya tidak seberapa, tapi karena hartanya banyak ditikahin gitu. Karena memang ada harapannya itu gitu. Sehingga yang nikah ini ogah sebetulnya gitu, tapi karena ada hartanya mau. Nah, akhirnya turun ayat seperti ini tuh supaya membedakan lagi untuk tidak berbuat aniaya seperti itu. Bahkan pangkihu ma tobalakum minan nisa. Ini minan nisa yang dimaksudkan itu adalah perempuan yang bukan yatim. Keluar gitu dari situ. Kalau memang khawatir menikahi perempuan yang yatim, lantaran khawatir tidak berbuat adil, lantaran hartanya takut kemakan, sekarang tikahlah perempuan yang di luar sana, yang di luar yatim gitu. Wa qad tadamat hadhil ayatun nahi an nikahil yatam min ajli amwalihim. Karena dalam ayat ini kumpul satu larangan menikahi anak yatim karena hartanya saja. Jadi di samping disuruh menikah dengan perempuan yang di luar yatim, sekaligus ini mengandung larangan untuk tidak diperkenankan nikah dengan anak yatim lantaran harta. Sekaligus larangan menikahi istri lebih dari 4 dalam ayat ini tuh. Jadi ada 3 hukum ini. Larangan pertama berarti untuk keluar dari menikahi anak yatim. Yang kedua larangan untuk menikahi anak yatim jangan karena harta. Yang ketiga, larangan melebihi perempuan dari 4. Ini. Sehingga disebutkan masna wasulasa waruba. Ini wawunya itu bukan wawu harap atap ini. Sebab kalau wawu harap atap itu menjadi penjelasan bisa jadi 9 ujung-ujungnya. Masna wasulasa, masna 2, wasulasa dan 3, waruba'a dan 4. Kalau udah ada berarti disuruh ditambah ini. Makanya tidak mengherankan yang subur 9. Karena seolah-olah ditambah, padahal bukan begitu. Ini adalah wawunya itu berarti
Waw libayan penjelasan. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Sehingga wala bimana au ini wawunya bimana la gitu. Wa illa lazima anna min ikhtiyari isnain la yajuzu lahu ay yanqulu ila salasi. Terus kemudian kalau bimana la, bimana tidak boleh aunya, ini berarti menunjukkan tidak boleh lebih dari 2. Harus 2 berarti kalau gitu. Makanya ini selektif banget ini. Dan ini ayat menunjukkan hukum kepada kita juga sama nih. Bahwasanya ketika menikahi perempuan itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Berarti ini hukum poligami ini. Hukum poligami ini. Ini berdiam nih para laki ini. Ketakutan nih kayaknya. Ini masalah poligami itu memang Allah membolehkan. Tapi bahasa ini tuh jangan diartikan sebebasnya. Karena poligami itu, kalau saya ibaratkan poligami itu ibarat pintu pesawat, pintu darurat. Bisa dibuka, tapi tidak boleh semua orang buka. Sebab kalau boleh semua orang buka, bahaya juga untuk yang lain. Makanya ini adalah pintu darurat. Suatu saat boleh dipergunakan kalau memang sudah ada syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu. Syaratnya tentu, pertama harus punya kelebihan dalam masalah keduniawian. Jangan sampai kita berpoligami tapi kita sendiri juga kere. Bingung nanti. Atau yang kedua, punya kelebihan dalam masalah libido. Ini tenaganya memang tenaga kuda ini. Pokoknya bini yang pertama tuh kada lagi bisa mampu melayani ini. Udah 1 jam masih tahan aja. Kata bininya udahlah. Kalau Nabi dulu itu memang Nabi banyak istrinya. Tapi kan Nabi itu punya tujuan, punya strategi. Bahkan Nabi itu disebutkan dalam keterangan pernah nikah itu 15 kali. Yang pernah dikumpuli 13 kali, 13 orang, 13 istri. Yang kumpul bareng-bareng dengan Nabi 11. Ketika Nabi wafat, itu tinggal 9 istri itu. Makanya orang tahu banyak 9. Aslinya 15. Tapi dari semua itu tidak ada yang dikasih anak. Kecuali dari satu Maryah Qibtiyah dengan Khadijah. Selebihnya tidak dikasih. Memang Allah takdirkannya seperti itu. Nah itu kalau seandainya Nabi 9, kenapa kita cuma 4? Karena memang itu kekhususan. Khususiat untuk Nabi. Jangan diakurkan ke situ. Itu Nabi Muhammad juga kan 9. Misalkan. Lalu kenapa kita tidak boleh? Karena kita dianjurkannya 4. Bahkan banyak sahabat Nabi yang ketika itu masuk Muslim. Ketika masuk Muslim itu bininya ada yang 10, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 15. Bininya itu karena memang ada masa itu masih bebas gitu. Tidak ada aturan yang mutlak. Bahkan Nabi Sulaiman itu istrinya itu 1000. Nabi Sulaiman 1000. Sehingga pernah bersumpah Nabi Sulaiman itu dalam semalam aku akan menggauli istri 100 orang. Semuanya akan melahirkan anak yang akan berjihad di jalan Allah.
Itu Nabi Sulaiman tuh sumpah. Begitu semalamnya sumpah belum 100 uyuh dia. Ada tahan itu. Akhirnya harus kiparat kan dia. Harus sumpah. Nabi Sulaiman. Karena binyinya 1000. Bahkan konon ya, Kaisar Qing itu dulu gitu. Ratusan juga katanya. Itu kalau 1000 bini itu kayaknya nggak pernah pakai celana itu. Kilir aja. Ada. Masya Allah. Sehingga ketika para sahabat itu masuk Muslim, sementara mereka itu sudah turun ayat nih, sudah turun ayat ini, mereka baru masuk Muslim. Istrinya yang banyak itu disuruh oleh Nabi, ikhtar minhunna arba'an. Pilih dari mereka itu 4. Pilih 4 mereka. Selebihnya ceraikan. Itu mau tidak mau tuh. Sayyidina Umar aja 12 waktu itu. Udah dibuang sebagian. Karena memang harus milih 4. Dan itu menunjukkan keabsahan hukum untuk umat kita nih. Bahwa umatnya memang dianjurkan boleh hanya sampai 4 saja. Dan itu sepakat jumhur ulama juga sama. Itu. Kalau misalkan ada yang lebih daripada itu, wallahu a'lam bishawab. Hukumnya dari mana? Maka kalau imam-imam yang 4 ini ya sepakat. Ini adalah penunjukan hukum bahwa bolehnya poligami itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Lepas dari situ tidak diperkenankan. Karena ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kalau untuk Nabi ya lebih dari. Bahkan disebutkan dalam Bajuri itu disebutkan Nabi itu kalau mau lebih daripada 15 pun bisa. Kalau Nabi itu. Cuman Nabi itu mengambil hanya karena ada strategi saja. Ditikah itu karena ada yang diperintah oleh Allah, disuruh ditikah perempuannya. Ada yang memang karena Nabi sendiri punya tujuan tersendiri, seperti nikah Aisyah, itu kan cerdas Aisyah. Salah satunya. Terus nikahin orang Yahudi, ada orang Yahudi juga ditikah. Lantaran untuk mengambil hati orang-orang Yahudi. Supaya mereka tidak macam-macam dengan Nabi. Ada yang pemberian hadiah dari raja-raja luar. Ada yang seperti itu kan Nabi. Supaya Maria Kibtiyah itu kan. Itu kan hadiah. Pemberian. Sehingga yang ditikah-tikah oleh Nabi itu punya tujuan. Semuaan. Tapi yang dari sekian banyak yang ditikahin oleh Nabi, hanya 1 saja yang perawannya. Yang lainnya janda semuaan. Maka kalau mau nikah lagi ya tolonglah janda saja. Masih janda yang belum ditikah lagi. Itu. Berarti fa in khiftum ini kan ada 2 nih. Wa in khiftum alla tuqsitu, ada fa in khiftum alla ta'dilu itu di depan. Berarti fa in khiftum alla tuqsitu ini pemaknaannya umum. Umumnya di dalam permasalahan anak yatim. Terlebih anak yatim yang dijadikan bininya. Fa in khiftum alla tuqsitu tuh. Sementara fa in khiftum alla ta'dilu ini pemaknaannya khusus bagi anak yatim yang dijadikan bini. Anak yatim siapapun kalau itu. Kalau yang pertama ini. Jadi gitu, kalau seandainya kita ini tidak bisa berlaku adil, takut misalkan tidak bisa berlaku adil, maka keluar dari itu. Disuruh oleh Allah, nikah perempuan itu luar yatim. Warubah. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak bisa berbuat adil dalam permasalahannya itu, imma dari pembagian waktunya
atau dari menapakahnya fawahidatan. Maka cukup satu aja. Kayaknya ini kita nih. Fawahidah ya, satu aja dah. Putar-putar aja itu dah. Cukup satu aja. Au ma malakat aimanukum, atau batasi apa yang dimiliki dari hamba sahaya. Hamba sahaya itu juga sama. Ada yang 3, ada yang 5 itu dulu tuh kan hamba sahaya itu. Kan hukum hamba sahaya itu uratnya saja sampai antara udel dengan dengkul saja. Padahal perempuan itu. Saking hinanya gitu. Cuman hamba sahaya ini tidak ada di dalamnya itu sebagaimana istri. Tidak wajib kilir, tidak wajib nafkah, tidak wajib iswah itu. Wajib untuk diperhatikan masalah itu, nafkahnya, bergilirnya, pakaiannya, kebutuhannya gitu kan, sandang pangannya itu perlu diperhatikan. Tapi kalau hamba sahaya tidak begitu, cari sendiri, disuruh-suruh, kalau dipakai mau harus mau. Itu saking hinanya hamba sahaya. Dan itu ada dijadikan banyak oleh mereka. Ada yang 10, ada yang 15. Dan itu boleh digauli semua. Sehingga kalau dia punya anak itu, anaknya itu milik saja. Ibunya nggak bisa apa-apa lagi. Kalau dia usaha, milik sayyidnya, nggak ada kepemilikan.